Salam Bulwark to protect people, animal, and Crops. crop. Oke, sahabat Bulwark, masih dalam suasana Hari Kopi Sedunia. Selamat Hari Kopi. Selamat Hari Kopi untuk kalian pecinta kopi, penikmat kopi, ataupun yang baru kenal kopi. Begitu ya. Kira-kira dari kalian tahu nggak sih asal-usul nikmatnya aroma kopi ini dari mana? Mungkin kali ini kita akan membahas dari hulu ke hilir tentang biji kopi ini, mulai dari nanamnya, atau mungkin kita lebih membahas kendala di hamanya, bukan gitu Pak? Iya. Begitu. Mungkin dari situ yang lebih mendalamnya, cuman kita bahas dari hulu ke hilirnya ya seperti itu kira-kira. Bagaimana dengan Pak Martin tentang aroma nikmat kopi ini? Yang Bapak tahu tentang kopi itu kira-kira sebagai penikmat kopi yang saya tahu sih ini Bapak. Betul Pak. Kita kira-kira Penikmat aja nih. penikmat loh. Kalau untuk mendalami seperti ilmuwan kopi kayaknya nggak. Enggak lah. Terlalu berat. Iya sih. Kalau untuk kopi saya lebih ke penikmat aja Pak. Dulu suka kopi tapi tidak tahu sebetulnya dari hulu ke hilirnya kopi itu seperti apa. Ya. Tapi makin kesini saya mulai belajar tentang perkebunan gitu ya, jadi agak mulai sedikit terbuka nih gitu. Terbuka. Sebenarnya dari hulu ke hilirnya kopi ini ada peran-peran penting di setiap prosesnya gitu ya. Oke. Iya. Kalau untuk kopinya sendiri sebagai penikmat kopi sampai sekarang saya lagi suka sama ini Pak, apa namanya, versinya kopinya Gayo ya. Sampai sekarang Gayo. saya masih suka Gayo. Itu sih, tapi taste ya, rasa orang beda-beda ya. Beda-beda Nah, sih, kalau betul. saya lagi suka Gayo. Lebih suka ke Gayo Sampai ya. sekarang dengan versi apa namanya manual brew-nya ya. Woi. Gitu sih. Pecinta kopi, penikmat kopi pasti tahu lah istilah-istilah itu. Manual brew. Teman-temannya apa lagi tuh Pak? Manual brew ada yang berarti kalau ada manual ada otomatis. Otomatis. Brew. Otomatis bro. Manual brew-nya sih juga banyak kayak apa namanya, mungkin versinya ini ya apa Japanese drip gitu kan, bisa dibilang manual juga ya untuk prosesnya. Japanese drip, tapi Vietnam dripnya juga masih, kalau yang mix sih kurang ya cita rasanya ya, karena kita harus kudu ngerti banget original bean-nya gitu kayaknya. Tapi kalau Vietnam drip itu kan di mix ya, setahu saya, sama ada susunya gitu. Oh, ada susunya. Iya. Kalau Japanese itu lebih natural, apa lebih gimana? Bisa aja, tapi metode untuk metode pembuatannya mungkin ya, untuk Japanese lebih kopi aja nih gitu, nggak ada mixnya. Oh, seperti itu. Nggak ada campurannya ya. Tapi Dan biasanya disajikan secara dingin ya. kalau kita lebih ke belakangnya lagi Pak, jenis biji kopi itu bisa dibedakan dengan tinggi rendahnya dataran nggak sih Pak? Itu juga nih sekacamata penikmat tapi Pak ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Sekacamata penikmat. Saya juga pertanyaan-pertanyaannya juga awam juga sih kayak gitu. Iya. Kalau untuk kopi sekacamata penikmat, saya lebih memilih kopi yang di atas kalau bisa 2.500 mdpl ke atas ya, atau 3.000 ya, karena semakin baik dia ketinggiannya semakin baik juga rasanya tuh. Ada pengaruh juga ke sana katanya, tapi tapi lebih banyak terbuktinya sih ya, di dataran tinggi dia lebih enak
kalau ngomong enak juga kembali ke rasa, beda-beda ya. Iya. So far saya milih yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Tapi Bapak juga pernah ngerasain yang dataran rendahnya itu apa sih bedanya? Apa ada istilahnya nggak sih Pak? Robusta, Arabica? Ya, di bawah 2000 biasanya dia dibilang Robusta ya. Oh. Di bawah 2000-an Ya. disebut mungkin Robusta, atau di atas 2000-an biasanya bisa disebut Arabica ya. Oh gitu. Pengklasifikasiannya sepertinya ke sana ya. Jadi di atas 3000-an disebut Arabica deh. Padahal sebenarnya macam-macamnya banyak lagi tuh. Ada Arabica, ada Robusta, ada apa namanya? Banyak lah. Banyak. Selamat suka kopi kan nih? Sebetulnya suka sih Pak. Tapi bukan yang penikmat, pecinta atau yang jadi saya tuh nggak milih-milih biji kopi ataupun gimana. Ya walaupun kita misalnya ke kedai kopi yang kopinya benar-benar dari biji, itu pun saya cukup memilih apa itu namanya, penyajiannya aja, kayak espresso, cappuccino atau apapun itu ya. Nah saya memilih di situnya aja, saya lebih memilih ke espresso atau americano ya. Ya seperti itu. Saya kurang suka yang ada campuran susu atau campuran lainnya, lebih suka yang kopi murni lah. Kopi murni, pahit lagi. Wah, mantap kalau pahit. Seperti itu, Pak, kira-kira. Sama saya, Pak. Saya lebih suka kopi murni ya. Ya itu tadi, Pak, kira-kira apa jenis penyajian yang saya tahu ya, yang sukanya ya seperti itu, cuman kopi hitam. Sama, saya juga. Sedikit-sedikit tahu. Iya. Itu kalau untuk jenis kopinya kurang paham. Ya. Tapi kalau kira-kira yang Bapak pelajari tadi, Bapak tentang udah pelajari kebun, sampai kebun kopi pun Bapak pelajarin ya? Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau emang yang dari Bapak pelajarin tuh kira-kira proses dari tanam kopi ke panennya itu ada yang Bapak tahu nggak? Oke, Pak Ahmad. Karena saya penikmat ya, jadi mau nggak mau kayaknya harus tahu juga nih. Seiring berjalannya saya juga harus seiring berjalannya kebetulan pekerjaan ini menawarkan saya untuk tahu banyak proses kopi ini ya gitu, dari hulu ke hilir. Dan pekerjaan seperti apa namanya pengendalian hama ini atau hama penyakit tanaman gitu ya, bisa masuk ke segala sektor perkebunan gitu. Nah untuk di kopi ini khususnya Pak, kita ada di hulu nih. Oh iya. Untuk di perkebunannya, hilirnya kan mungkin ya coffee shop gitu ya. Mulai udah dipanennya ke udah dipanen sampai ke selanjutnya. Nah kita sebagai distributor tunggal Pulsvogue ini adanya di hulu nih, membantu pertumbuhan atau pengendalian pemeliharaan kebun kopi ini, bagaimana produksinya ini meningkat dan minim hama, perlindungan proteksi terhadap tanamannya. Nah kurang lebih saya ada fokus di situ tuh Pak, sedikit tahu gitu. Jadi kalau untuk kopi yang baik, mungkin cita rasanya dari mulai panen ya, dia sudah ada proses pemisahan dari mulai petik, ada petik merah, petik hijau istilahnya gitu kan. Nah kita di waktu 3 bulan biasanya, di waktu 3 bulan petani kopi umumnya mereka cari bibit unggul dulu tuh Pak dari awal. Bibit unggul dia tanam, dia pelihara sampai 3 tahun kurang lebih. Oh itu untuk hasil kopi yang kualitas baik? Setidaknya dia tumbuh kembangnya baik lah, parameternya. Setelah 3 tahun baru dia bisa berproduksi dengan stabil, dengan cara proses-proses yang petik merah, petik itu mungkin ya. Nah tapi kita ambil bagian di 3 tahun ini nih sebenarnya, si Pulsvogue nih. Untuk perlindungan tanamannya. Kenapa? Karena 3 tahun, karena ada pemeliharaan di sana. Untuk pohon yang baik nih seperti apa nih dipeliharanya nih. Ternyata ada
hama di sana kan. Iya. Ada hama juga. Jadi ketika pohon yang tidak baik, sudah pasti produksi tidak baik dan ya cita rasanya juga nggak baik pasti Pak. Betul. Hilang cita rasanya. Tambah produksi minim gitu. Ini karena Produksinya nggak hama baik, itu. nggak maksimal. Iya. Disitulah hadir kita buat membantu para petani juga ya untuk mengendalikan hama ini nih, hama kopi, karena kita kan cinta kopi, nikmat, Wah. pengen lah di kopinya kan yang terbaik juga lah gitu ya kan. Iya, kita cuma tahu hasil kopi, tapi kita nggak tahu perjalanan kopi ini waktu menuju 3 tahun itu. Iya, dari awalnya nih Iya. gitu, karena sama lah Pak, kayak kita punya anak mungkin ya, kita rawat dulu nih baik-baik. Ada satu apa namanya satu ilmuwan bilang, lu punya anak 3 tahun dulu nih, lu jaga baik-baik, brainstorming yang bagus-bagus gitu. Iya. Nah ketika 3 tahun kayaknya di golden age-nya itu udah susah nih kita mau kendalikan gitu. Nah sama kayak kebun kopi itu mungkin Pak Ahmad ya. Iya. Jadi 3 tahun waktunya si baby coffee ini kita kendalikan, kita pelihara secara baik dengan menggunakan mesin fogging, pulse fog, pengendalian hamanya. Jadi nggak bisa dilepaskan tuh. Oke, kita ngomongin hama, kira-kira jenis hamanya apa aja itu Pak? Untuk kopi, Kopi, iya. untuk kopi ada kutu putih Pak. Kutu putih. Iya. Ya. Kutu putih, ada ngerek daun juga, ngerek batang. Sama ada yang lain-lain nih, mungkin ada nyamuk, ada tapi nggak ke kebun kopinya, mungkin ke SDM-nya kalau nyamuk gitu. Tapi kan kalau yang ulat pasti ada dong. Ya ulat Bulu, pengerek daun. pengerek daun. Itu yang lebih bahaya. Jamur Juga ada ya. Iya. Oh ini karat daun Karat yang daun. saya pernah tahu. Ya. Nah itu Pulfok mengambil peran pentingnya ada di hama yang mana ini Pak kira-kira? Hama yang mana? Kalau bicara hamanya Pak, kita semua hama sih kita bisa ya coba. Jadi tidak kecuali jamur tadi, jamur karat daun ya. Karat daun. Karena pulse fog lebih ke serangga berarti ya, pemeliharaannya gitu. Kecuali jamur tadi. Nah untuk biologinya, kalau memang memilih biologi kita bisa lebih selektif terhadap serangganya sebetulnya, terhadap hamanya. Tapi kalau pakai K10, pulse fog yang K10 ya kita memilih untuk yang menggunakan pendekatan strategi secara kimiawi. Ketika memang populasinya tinggi misalkan, ya kita boleh ambil langkah strategi pendekatan secara kimiawi gitu. Gitu. Tapi kalau untuk secara selektif pemeliharaan biologis, pendekatan secara biologis mungkin lebih baik ya. Nah itu peran penting pulse fog menjaga, melindungi tanaman khususnya kopi ada di situ tuh Pak. Di situ ya peran Pulfok lebih betul penting. Sampai kita menikmati segelas kopi ini Pak. Enak, tos dulu dong Pak. Tos dulu Pak. Kopi ini kan ada cita rasa terbaik Pulfok di sini nih. Betul. Rumput lu Pak. Mantap. Luar biasa. Luar biasa kopinya nikmat banget. Kurang lebih tadi hama-hamanya Pulfok bisa menangani semuanya itu ya Pak, kecuali ya karat daun tadi itu ya. Betul. Dari tiap hama itu cara penanganannya Pulfok itu seperti apa Pak? Tahap-tahapnya itu. Tahapan pemeliharaannya ya. Tahapan pemeliharaannya khususnya berarti di pengendalian hamanya. Ya. Kalau untuk pemeliharaannya tetap Pak, untuk pengendalian hama khususnya di kebun kopi ini kita juga lihat terutama waktu-waktu terbaik ya. Kapan harus dilakukan treatment. Jam. Ya. Hari mungkin, cuaca gitu.
angin gitu. Karena kan begitu anginnya gede, ya dia ke bawah aja gitu, habis. Jadi baik dilakukan pada malam hari, tetap sih ya. Ketika angin memang lagi tidak terlalu besar lah. Biasanya kan ada di malam hari atau di pagi hari sekalian gitu. Angin tenang tuh ya. Angin posisinya tenang gitu. Itu tahapan pemeliharaannya ya. Tapi kalau tahapan pengoperasian alatnya ya kita bahas pengoperasiannya nih Pak. Tapi kalau di lapangannya berarti kita tahapan pemeliharaannya nih ya. Pemeliharaannya berarti ya dari tadi angin. Kita lihat jam terbaik. Terus yang selanjutnya menggunakan strategi pendekatan IPM Pak. Integrated Pest Management gitu. Nah, dari yang integrate kita bahas sebelumnya. Yang pernah kita bahas juga sebelumnya kan tentang IPM ini, bahwa bagaimana kita menggunakan strategi-strategi pendekatan yang tidak terlalu merubah ekosistem. Ya. Iya. Jadi ada langkah-langkah sebelum kita terlalu mengambil keputusan yang terlalu beresiko ya. Seperti itu Pak, untuk lingkungan, kurang lebih seperti itu. Nah kita melakukan strategi pendekatan pertamanya seperti strategi pendekatan secara monitoring, secara biologis, mekanis, kimiawi. Mekanis, biologis, kimiawi. Kenapa kita tempatkan kimiawi di terakhir? Karena salah satu keputusan yang harus dilakukan untuk meminimalis resiko berpengaruhnya pada ekosistem. Jadi apa aja nih kira-kira pendekatan secara mekanisnya gitu. Secara mekanisnya mungkin bisa dengan perangkap-perangkap, kita pasang perangkap. Kalau untuk misalnya perangkap ulat pengerek daun atau pengerek batang gitu, kita bisa atau serangga terbang, kita mungkin bisa menggunakan seperti fly trap, tapi kalau di kebun nggak memungkinkan kan. Ya berarti kalau nggak kita harus mungkin bisa dengan pemangkasan atau pruning. Iya. Pengutipan juga bisa Pak? Pengutipan juga bisa kita kutip pelan-pelan gitu. Itu secara mekanis pendekatannya, tapi ya butuh waktu itu Pak. Mungkin juga kalau emang hamanya nggak terlalu banyak juga boleh lah ya metode seperti itu dilakukan. Iya, yang populasinya masih sedikit ya. Setelah itu kita lakukan apa nih tahapannya? Kayaknya hamanya banyak nih kalau gitu. Ya. Tapi nggak bisa kita lakukan secara mekanis. Kita lalu berpikir untuk melakukan pendekatan secara biologis. Apa saja nih langkah pendekatan secara biologisnya gitu. Ternyata ada di sana ada musuh-musuh alamiahnya si hama kopi ini. Hama kopi itu gitu. Pasti ada gitu. Kita diciptakan juga di dunia ini kan kita punya musuh alamiah gitu. Kurang lebih ya. Seperti itu. Kayak Pak Ahmad saya rasa juga punya mungkin musuh alamiahnya kan. Pak Ahmad musuh alamiah. Nah, itu saya sendiri yang tahu seperti itu. Iya. Pak Ahmad sendiri yang tahu. Sama Pak, di hama kebun kopi ini ada nih musuh alamiahnya. Kayak rantai makanan itu bahasanya seperti itu. Ada predator. Tuh, ada predator. Banyak juga ayamnya Pak ya? Banyak Pak. Di peternakan? Ada lah 1.000 atau 2.000 kandang Pak. Boleh lah nih panen-panen nih. Ntar saya kirim telurnya Pak, gimana? Siap. Nah itu tadi secara biologis ya Pak. Lalu setelah itu kita lakukan, biasanya malah kalau musuh biologis tuh kembali sedikit, itu bisa jadi dipelihara. Di beberapa tempat ya, di beberapa perkebunan itu dipelihara untuk menjadi musuh alamiah gitu. Terus setelah itu dilakukan, ternyata populasinya masih banyak nih.
Ya. Akhirnya kita melakukan strategi pendekatan secara kimiawi. Iya. Ya, tapi sudah dengan proses yang tadi. 2 tahap itu ya. Tahap itu. Mekanis, biologis. Ini juga belum tercapai. Hama juga masih banyak. Betul. Kimiawi turun tangan. Betul. Jadi dari mulai tadi sebelum dia mekanis ada mungkin pendekatan di monitoring atau di identifikasi dulu Pak, tetap identifikasi tingkat populasi yang pada akhirnya kita memutuskan untuk wah ini harus ambil langkah kimiawi. Gitu. Karena langkah kimiawi adalah langkah terakhir untuk menekan populasinya tuh. Harus dijadikan langkah terakhir, jangan sebelum kita identifikasi, sebelum kita monitoring, udah langsung ambil langkah kimia gitu. Oh, nggak bagus. Wah, itu tidak disarankan. Ya. Masuk ke sini Pak, peran Pulvok di biologis ada nggak? Nah itu inovasi terbesar kita dari tahun 86 kita hadir di Indonesia. Sebetulnya sudah menjadi primadona kita masuk ke biologis tuh Pak. Oh. Melalui mesin Pulsvogue K22 Bio tipenya. Oke. Iya. Nah di sana mesin kita bekerja dengan teknik biologis ya gitu. Biologis. Nah itu tapi karena tembakannya jauh Pak, bisa-bisa saja gitu. Untuk lebih pemilihannya untuk selektif pada serangga ya. Tapi kalau untuk efektif dan efisiennya untuk skala luas lebih efektif dan efisien. Misalnya kebun kopinya lebih luas gitu. Lebih luas. 100 hektar, 200 hektar atau 1000. Nah, itu lebih efektif dan efisien menggunakan Pulsvogue K22 Bio ya. K22 Bio. Iya. Sudah bisa lah gitu. Skala industrinya lebih tembakannya jauh soalnya Pak. Jadi lumayan membantu kita lebih efektif, lebih efisien. Bisa sekali tembak ya bisa 20 meteran. Ya. Mungkin pohon kopi kan nggak terlalu tinggi ya? Nggak terlalu tinggi kan. Berarti untuk 20 meternya mendatar. 20 meter ke bawah aja dia udah bisa cover berapa pokok, berapa pohon. Iya, efektif, efisien waktu ya Pak, kayak gitu untuk ya. Pulsvogue K22 Bio. Tapi kalau yang depan kita ini ya, ini tipe K10SP ini Pak. Ya. Tapi tidak bio. Jadi langkah yang bisa diambil ketika memilih untuk kimiawi dan masuk ke dalam pemeliharaan juga. Nah itu kan tadi Pak, kita perlu lakukan pemeliharaan ini selama 3 tahun. Kita perlu rencanakan berapa kali dilakukan treatment fogging dalam sebulan baiknya misalkan. Tapi kalau seandainya hamanya nggak ada, ngapain Pak? Dilakukan fogging. Udah identifikasi belum? Nggak ada. Sudah dianalisa belum? Nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti kan tadi langkah 1. Ya jangan fogging. Ambil dulu strategi pendekatan yang langkah 1 kan tadi ada. Pendekatan strategi secara mekanis Pak. Gitu. Oke, mekanis kita udah lakukan pendekatan ini Pak. Udah, biologis nggak bisa. Kimiawi ini. Nah, untuk pemeliharaan yang sebulan sekali bisa Pak? Bisa. Jadi kita tidak banyak menggunakan kimia ya. Betul. Akhirnya tetap terukur, kita menggunakan kimia juga terukur. Baiknya sebulan sekali kah ketika menekan populasi, tapi setelah pemeliharaan mungkin kita turunin bisa 2 bulan sekali lah. 2 bulan sekali. Tapi setidaknya tetap ada pemeliharaan. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati begitu Pak. Istimewa Bapak. Istimewa. Bapak Ahmad yang terhormat.
Kurang lebih gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu Iya. ya. Peran Pulfok berarti adanya ya di pencegahan, dia ada peran di situ. Waktu wabah atau hama itu sudah menyebar, peran dia lebih penting lagi di situ ya, Pak. Betul, Pak. Hmm. Jadi memang kita ada di hulu tuh, di awal gitu. Iya. Memang sudah dipikirkan nih sama Pulfok ya. Saya nggak tahu nih, dulu tahun 40-an sudah ada, nyata sudah visioner ke sana, Pak. Berpikirnya untuk dengan inilah, maksudnya dengan tagline kita apa tadi, Pak? To protect people, animal, and Crop. Gile, itu visioner banget. Visioner banget, bener, Pak. Jadi Yang dari udah tahun terpikirkan di tahun 40-an tadi ya. Iya, udah memproteksi gitu. Pikirannya. Betul. Pikirannya udah memproteksi. Sampai tahun segini pun dia tetap berperan penting akhirnya. Masih sampai sekarang ternyata, luar biasa ya. Luar biasa Luar biasa. banget. Jadi memang makanya Pulfok ini tetap menjadi primadona di berbagai perkebunan sampai saat ini, Pak. Dengan visinya yang jelas, misinya yang jelas ya, untuk memproteksi perkebunan. Khususnya makanya dia ambil bagian tuh plant protection. Plant protection. Ya, spesifikasinya dia tuh. Dia ambil bagian di situ, plant protection. Jadi untuk pelindungan tanaman. Apa aja nih tanamannya? Hampir semua tuh, Pak. Hampir semua perkebunan pun Hampir semua butuh Betul. alat fogging Pulfok. Iya. Yang saya dengar sampai orang-orang perkebunan pun menyebut alat fogging itu bukan alat fogging lagi, Pak. Kita perlu Pulfok gitu. Iya. Pulfok di mana nih? Padahal dia menyebutkan yang dimaksud itu alat fogging mana nih? Tapi Iya. dia langsung menyebutkan Pulfok mana nih? Berarti ya peran Pulfok itu ya udah mendarah daging anggapannya ya untuk orang perkebunan itu ya. Kalau menurut pengakuan Direktur Pemasaran kemarin yang kita ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Denny ya, sebagai Direktur Pemasarannya, ya bersyukur, Pak, kita sudah bisa diterima intinya oleh para petani di Indonesia ya. Dengan rasa syukur itu, Pak Denny sebutkan perlu ada pertanggungjawaban, tidak hanya menjadi jualan semata. Ada tanggung jawab moral yang harus kita Emban di situ. Iya, emban di situ, Pak. Jadi memang Pak Denny sering juga keluar masuk perkebunan, berkomunikasi dengan komunitas-komunitas kebun rakyat ya. Ya. Beberapa waktu lalu sempat kita dukung, kasih alat 1 unit buat perkebunan sawit waktu itu, perkebunan sawit rakyat. Oh, yang untuk Kita kasih, yang ya. rakyatnya. Kita kasih 1 unit karena ya itu mungkin menjadi tanggung jawab moral atau beban moral itu tadi di balik penjualan untuk kita mendukung program perkebunan rakyat dan perkebunan industri gitu, atau apapun bentuknya ya, Pak ya. Kita pokoknya masih dalam skup perkebunan kita dukung, Ya. skup pertanian kita dukung gitu. Karena dengan kembali ke tagline tadi, to protect people, animal and crops tadi. Iya. Jadi selama masih dalam ruang lingkup itu kita berusaha untuk support ya. Iya. Bentuk nyatanya ya itu tadi, Pak Denny. 1 unit, siapa tahu bisa bermanfaat. Bukan siapa tahu, emang bermanfaat banget itu, Pak. Kalau dibilang emang bermanfaat ya belum ada sih. Belum ada gimana? Belum ada komentar balik. Oh, Pak, terima kasih ini bermanfaat. Belum. Kita belum terima. Cuman terima kasih barangnya dikasih ya. Terima kasih ada gitu. Ya, Tapi sampai saat ini belum karena kita juga belum ada komunikasi lebih lanjut. lebih lanjut. Iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Tapi ya kalau menurut saya sih pasti bermanfaat alat ini untuk dalam segi perkebunan sampai pemukiman pun alat ini berperan penting, bukan? Pemukiman. Kayak, iya,
nyamuk untuk pemukiman dia berperan penting. Untuk perkebunan ya hama-hama di tanaman mereka yang mengganggu, merusak, dia berperan penting. Ya. Ya menurut saya dengan dikasihnya satu alat itu yang Bapak ceritakan tadi pasti ada manfaat penting di situ juga kan. Amin Pak, harusnya ada ya. Ada. Nah, kebetulan saya juga sama beliau tuh waktu itu bareng pas lagi berdua. Jadi betul-betul saya ngeliatnya juga kaget. Ya dikasih secara cuma-cuma gitu aja. Tapi saya kayak ngerasa nggak mungkin cuman cuma-cuma gitu. Pasti ada harapan yang ingin diberikan juga untuk bagaimana mengembangkan atau memajukan pertanian atau perkebunan rakyat itu tadi juga, atau apalah namanya perkebunan industri. Rakyat. Wah, ceritanya jadi apa? Panjang lebar Pak. Lebar. Sampai ke kebun-kebun yang lain, sampai ke pemukiman tadi ya. Kita balik ke kopi Pak. Tadi Pulvok itu menemani para petani kopi kopi sampai 3 tahun itu ya. Ya. Setelah 3 tahun kopi adanya di pohon, panen. Dan itu petik. Tadi yang Bapak bilang merah hijau itu seperti apa sih Pak? Yang Bapak tahu sebagai penikmat kopi itu? Nah kalau untuk petik proses merah, petik hijau gitu. untuk proses itu ya nggak terlalu dalam juga sih saya tahu ya Pak. Tapi saya pernah sedikit ada informasi bahwa panen yang petik merah itu mempengaruhi harga di hilir tuh Pak, agak lebih mahal ya. Berarti petik merah tuh matang atau gimana? Yang matang, buahnya yang merah. Buah yang merah tuh. Makanya dinamakannya petik merah deh. Petik merah. Iya. Jadi yang merah-merah aja tuh diambil. Dari situ aja sudah ada proses pemisahan dia, pemilahan binnya, bijinya gitu. Binnya. Ini nih yang merah nih yang matang nih gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kalau seandainya dia mau panen, kalau panen yang mungkin ya minimalis cost gitu, mungkin aja dia panen aja gitu, ambil semua Pak, satu orang, karena kan dia mempengaruhi sama SDM. Ketika SDM dibayar untuk upahnya untuk panen misalkan, ya kan, tentu lebih mudah ngambil yang sembarang. Dibanding dia harus yang memakan waktu memilih yang petik merah. Dari situ udah dipilah tuh. Nah itu mempengaruhi harga kopi di hilirnya. Tapi begitu kita minum kan kita nggak tahu, kita nanya. Kecuali kita berkomunikasi diskusi sama barista ya. Ketika ngobrol kita, kopi apa nih gitu. Mungkin ada obrolan yang mengalir secara barista. Maka itu saya juga tertarik sama barista-barista yang bisa diskusi, yang knowledge-nya memang juga tahu benar tentang kopi ya. Lebih asik tuh Pak, ngobrol ngopinya juga lebih enak tuh. Ketika gua mau mahal nih, iya Pak, kopinya dari 3.500 mdpl. Kopi mana nih? Baristanya. Petiknya gimana ya? Petik merah nih Pak. Oh pantas mahal ya gitu. Akhirnya sampai kita tahu, oh mahalnya di situ tuh. Kita buat naik ke atas aja di 3.500 buat panen kan. Effortnya seperti apa tuh Pak? Petani ya? Iya. Gitu. Buat panen. Turun lagi dia bawa hasil panennya. Ada harga lah yang perlu kita bayar ketika kita tarik lupa. Ketika kita minum kopi ini Pak. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga untuk ini yang kita nikmati. Betul. Sampai luar biasa. Sampai lupa dengan kopi. Terlalu mendalami ceritanya. Terlalu mendalami. Pengalaman Bapak tentang kopi juga ya. Jadi dari secangkir kopi ini banyak cerita panjang itu ya. Panjang Pak. Mulai dari hulu ke hilirnya seperti itu ya Pak. Betul. Pengalaman Bapak berarti tentang kopi lumayan juga ya Pak ya? Karena bukan terlalu, maksudnya setiap Bapak ke kafe atau kemana lebih asik ngobrol dengan barista itu ya.
Kurang lebih seperti itu atau Iya gimana? Pak, itu buat kita ngobrol dari secangkir kopi tuh bisa kemana-mana tuh kalau baristanya enak ya, welcome ya, dan knowledge-nya tahu gitu. Oh, sudah. Iya. Bisa buat saya sih, tapi ya mungkin buat orang yang berbeda-beda gitu ya, karena memang pertemuan-pertemuan dari warung kopi dulunya juga zaman-zaman kemerdekaan untuk apa namanya, lahirnya ide-ide kemerdekaan juga dibangun dari cangkir kopi, di warung kopi itu. Hebat, luar biasa. Tentang kopi pasti udah perjalanannya cukup jauh ya. Banyak cerita-cerita seru dari kopi. Secangkir kopi aja banyak banget cerita. Bisa mana-mana seru. nih. Iya betul. Oke. Cukup sekian dulu obrolan tentang kopinya yang kita ada di hulunya ternyata peran Pulvok ini. Tapi dari hulu juga ada serempet-serempet ceritaan tentang kopi, secangkir kopi ini. Terima kasih untuk yang kalian yang menonton sampai akhir. Semoga ini menjadi manfaat. Dan kami pamit undur diri dulu untuk segmen kali ini ya. Salam Pulvok, to protect people, animal, And crops.